Shalom, puji Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua. Hari ini tanggal 2 Januari di tahun 2021. Kita bersyukur Tuhan menuntun kita melewati tahun 2020. Dan kita mau bersandar, berharap pada Tuhan saja. Kiranya Tuhan yang sama yang menuntun kita di tahun 2021. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita belajar firman Tuhan. Dan terlebih dulu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat tuntunanmu, pemeliharaanmu. Kami boleh melewati tahun 2020 dan sekarang kami berada di tahun 2021. Tuhan masih izinkan kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua kasih karunia Tuhan. Dan untuk kesempatan kali ini kami masih boleh belajar bersama kebenaran firman. Ini pun juga kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau belajar Tuhan. Kami mau berserah pada tuntunan Roh-Mu yang kudus, sebab tanpa pimpinan-Mu, tanpa bimbingan-Mu kami tidak akan bisa mengerti. Mampukan kami Tuhan, untuk kami memahami isi hati-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Efesus pasal yang kelima. Kita sampai di ayat yang ke-19. Efesus pasal 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Di ayat yang 19 ini diawali dengan kata dan di situ menggunakan D kecil. Dan kalau kita lihat maka itu masih satu kalimat, satu bagian dengan ayat 18. Untuk lebih bisa mengerti, mari kita baca mulai ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi, apa yang dibahas di ayat 19 tentang berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani, ini masih satu konteks, masih satu pembahasan dengan jangan mabuk oleh anggur. Masih satu konteks, masih satu bahasan dengan hendaklah kamu penuh dengan roh. Di ayat 18 yang sudah kita pelajari dalam kesempatan sebelumnya, kita belajar bahwa sebagai manusia yang baru di dalam Kristus, Tuhan memberikan kita perintah-perintah dan juga larangan-larangan. Nah, dalam perikop Efesus pasal 5, kita menemukan mulai ayat yang pertama sampai dengan yang 18 kemarin setidaknya ada 3 larangan-larangan. Mulai ayat yang ke-15, janganlah, ini kan larangan ya, janganlah seperti orang bebal. Janganlah, ayat 17, janganlah kamu bodoh. Dan ayat 18, janganlah kamu mabuk. Begitu juga diberikan kontranya, dari orang bebal kontranya apa, lawannya apa? Arif, ayat 15. Bodoh lawannya apa? Mengerti kehendak Tuhan. 18, lawannya mabuk apa? Nah, di sini kita belajar dalam kesempatan yang lalu bahwa di sini bukan tidak mabuk atau sadar, tapi penuh dengan roh. Rohnya R besar, maksudnya Roh Kudus di sininya. Jadi, kita belajar bahwa kondisi penuh dengan roh itu, ini satu kelompok, satu grup dengan orang yang arif, satu kelompok dengan orang yang mengerti kehendak Tuhan. Nah, kemudian di ayat yang 19 ini dilanjutkan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Siapa yang disuruh berkata-kata di sini? Kalau kita melihat ayat 18, maka ini mengacu orang yang penuh dengan roh. Orang-orang yang arif, orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Hendaklah berkata-kata seorang kepada yang lain itu dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Ini bukan untuk dipahami secara harafiah dalam arti, maka kalau seorang kepada yang lain, ini bicara tentang kumpulan orang percaya ya. Seorang kepada yang lain, kita tidak boleh ngomong-ngomong seperti kita berbicara kepada manusia, sesama manusia, menggunakan nada bicara seperti ini, kalimat-kalimat seperti ini. Kita harus menggunakan nyanyian, halo, apa kabar, selamat pagi. Itu bukan seperti itu ya yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini ialah sebagai manusia yang baru di dalam Kristus, yang memberi diri dipimpin oleh roh, hendaklah kita saling membangun satu dengan yang lain melalui apa? Melalui ekspresi nyanyian kita, melalui ekspresi pujian kita. Jadi
Mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani ini merupakan ekspresi dari orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi tidak bisa kita artikan sebaliknya. Semua orang yang bermazmur, semua orang yang bernyanyi, nyanyi rohani itu pasti dipenuhi Roh Kudus. Tidak bisa seperti itu juga. Kenapa? Nanti kita akan belajar. Tapi yang pertama kita mau belajar memahami dulu tentang mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Dalam pemahaman sekarang, mungkin kita bisa mengartikan mazmur. Banyak yang mengajarkan bahwa mazmur itu berarti kalau nyanyi tanpa patokan, tanpa skrip gitu ya, tanpa partitur. Nyanyi yang kalau anak zaman sekarang, kalau rap battle itu freestyle gitu. Nyanyinya bebas. Jadi tanpa ada partitur yang habis nada ini, jedanya gini, ketukannya segini, enggak. Nyanyi gaya bebas. Memuji Tuhan gaya bebas. Mungkin ada yang mengajarkan seperti itu. Tapi kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya, kata mazmur ini sebenarnya awalnya itu memiliki arti memetik. Memetik bukan memetik buah, tapi memetik senar. Memainkan alat musik petik. Tapi kemudian kita lihat dalam penggunaan di kalimat-kalimat dalam Alkitab, ternyata makna itu semakin meluas. Memeluas, memainkan instrumen alat musik, bukan alat petik pun, juga menggunakan kata bermazmur, dan sampai akhirnya meluas sampai menyanyi. Bernyanyi pun menggunakan kata bermazmur di situ. Mazmur, kidung puji-pujian kalau dalam bahasa Inggris itu himne. Bagi yang tahu buku kidung pujian, nah itu himne itu yang dipahami di zaman ini seperti itu. Dan nyanyian rohani, di sini ada juga yang mengartikan nyanyian rohani sebagai lagu-lagu rohani zaman sekarang ya, atau kontemporer gitulah, lagu-lagu rohani kontemporer. Kita ada berusaha memahami satu persatu dengan jelas, mengupas satu persatu dengan jelas seperti apa. Kita mau mengelompokkan mereka, memahami mereka sebagai apa? Sebagai ekspresi. Paling enggak yang diajarkan di ayat Efesus 5 ayat 19 ini ekspresi memuji, ekspresi menyanyi, ekspresi memuji dari orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini ditujukan kepada siapa kemudian? Diawali di ayat 19, berkata-katalah seorang kepada yang lain. Jadi dalam menyanyi kita, dalam kita memuji, itu kita mau supaya apa yang kita lakukan itu memiliki dampak bagi sesama orang percaya. Jadi bagaimana kita menilai, loh ini nyanyian ini ekspresi orang yang penuh Roh Kudus atau enggak? Ya dari apa yang dilakukannya, apakah liriknya itu membangun enggak? Memiliki dampak enggak bagi yang mendengar? Khususnya bagi sesama orang percaya, sesama manusia baru di dalam Kristus. Dan kemudian bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Jadi kepada sesama, kepada seorang, kepada yang lain, bagi Tuhan. Dilandasi kerinduan untuk memberi pujian bagi Tuhan. Di situ kita bisa mengerti, oh ternyata mazmur, kidung pujian, himne, nyanyian rohani, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang ekspresi seseorang, ini bicara tentang hati seseorang. Ayat 19 tadi kan diakhiri dengan segenap hati. Dengan segenap hati, orang mau memberi pujian bagi Tuhan, dan apa yang diekspresikannya itu kemudian memiliki dampak bagi sesama, membangun satu sama lain. Nah, di situ loh, itu yang kiranya menjadi pandangan kita tentang apa sih nyanyian rohani, apa sih himne, apa sih mazmur. Bukan dinilai berdasarkan merdu atau tidak merdunya suara. Bukan dinilai berdasarkan betapa banyak orang yang bertepuk tangan selesai seseorang bernyanyi. Bukan, tapi yang menilai adalah diri kita sendiri. Apakah kita melakukan itu dengan segenap hati? Motivasi kita menyanyi itu apa? Apakah bagi Tuhan atau bagi kemuliaan diri sendiri untuk kita dipuji? Untuk kita mendengar orang-orang berkata, wah pujiannya enak sekali, suaramu merdu sekali, wah penampilan malam ini megah sekali. Apakah seperti itu? Dan yang kedua, apakah pilihan lirik,
pilihan kata-kata yang bisa didengar oleh orang lain itu memiliki dampak bagi mereka. Memiliki dampak untuk meneguhkan iman mereka, memiliki dampak untuk mengajak mereka bersyukur, memiliki dampak untuk menguatkan mereka dalam kesusahan. Apakah memiliki dampak bagi sesama orang percaya secara khusus? Kiranya Roh Kudus yang memimpin kita untuk kita mengekspresikan pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyi, memuji segenap hati, dengan ketulusan bahwa semuanya itu bagi Tuhan, dan dengan kerinduan supaya apa yang kita nyanyikan boleh memiliki dampak membangun bagi sesama kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang masih Kau berikan pada kami untuk kami belajar firman Tuhan. Kali ini kami diingatkan tentang bermazmur, tentang bernyanyi, tentang memuji Tuhan, bahwa sebagai manusia yang baru di dalam Kristus, sebagai ciptaan yang baru, Tuhan berikan juga nyanyian yang baru di dalam hati setiap kami. Tuhan berikan kerinduan kami untuk mengekspresikan syukur kami, sembah kami kepadamu Tuhan, melalui apa yang kami lakukan, melalui apa yang kami ucapkan. Dan kami berdoa kiranya kami diberi bijaksana, supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh memuji dengan cara yang berkenan di hadapan-Mu. Bukan untuk kemegahan kami, bukan untuk pujian kepada kami, tapi untuk pujian kepada Allah. Tuntun kami Tuhan. Segala puji syukur bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.